Israel adalah contoh nyata bagaimana keterbatasan bisa berubah menjadi bahan bakar inovasi. Dari tanah kering tanpa air hingga terowongan bawah tanah, pelabuhan laut dalam, kota pintar, dan energi masa depan. Proyek-proyek megah ini begitu canggih dan misterius hingga menarik perhatian kekuatan global yang mengawasinya dengan penuh rasa ingin tahu. Namun, seiring kita menyelami lebih dalam, pertanyaan muncul. Apakah ini gambaran kemajuan yang gemilang? Atau justru sebuah peringatan akan sesuatu yang mendatang? Kisah kebangkitan Israel sebagai bangsa pembangun dimulai di tengah kelangkaan dan perjuangan. Saat negara ini diproklamirkan pada tahun 1948, tantangan yang dihadapi tampak mustahil. Dengan tanah yang kering, populasi yang terbatas, dan lingkungan yang penuh dengan ancaman, Israel bertekad untuk tidak menyerah pada keterbatasannya. Salah satu pencapaian paling menonjol dalam perjalanan ini adalah penyelesaian pembangunan saluran air nasional pada tahun 1964. Sebuah langkah monumental yang menggambarkan semangat juang dan inovasi bangsa ini. Proyek sepanjang 130 km ini bukan sekedar saluran. Ia adalah pembawa kehidupan itu sendiri, mengalirkan air tawar dari Danau Galilea ke wilayah selatan yang gersang. Keberhasilan ini melampaui aspek teknik. Ia menjadi simbol ketahanan dan tekad bangsa Israel. Dunia mulai menyadari bahwa Israel tidak hanya akan bertahan, tetapi juga akan membangun, berinovasi, dan memimpin. Seiring berjalannya waktu, suara dan prioritas Israel telah berevolusi. Setelah berhasil memastikan kelangsungan hidupnya, fokus negara ini beralih ke pembangunan dan inovasi. Jalan raya, sistem irigasi, dan instalasi pertahanan berevolusi menjadi ambisi yang lebih besar. Jaringan transportasi kelas dunia, kota pintar, energi terbarukan, dan infrastruktur berskala mega. Saat ini, anggaran nasional Israel menceritakan kisah yang sangat kuat. Dengan lebih dari 270 miliar shekel dialokasikan untuk transportasi massal saja, Israel tidak lagi membangun hanya untuk bertahan. Ini adalah pembangunan untuk membentuk masa depan. Transformasi ini didorong oleh ciri-ciri yang sama yang mendefinisikan tahun-tahun awalnya, kecerdasan, persatuan, dan ketahanan. Keahlian teknologi dan teknik Israel kini difokuskan pada proyek-proyek yang menghubungkan kota-kota dengan lebih cepat, menyediakan energi yang lebih bersih untuk rumah-rumah, dan mengelola sumber daya air dengan lebih efektif. Tak mengherankan jika inisiatif ini menarik perhatian, kemitraan, dan kekaguman dari seluruh dunia. Namun, ini bukan sekedar kemajuan di dalam perbatasan Israel. Proyek-proyek mega ini memiliki makna geopolitik yang mendalam. Setiap jalur kereta api, new port, atau koridor energi memperkuat posisi Israel di Timur Tengah. Keunggulan teknologinya telah menjadi alat diplomasi yang berharga, membantu negara ini menjalin hubungan baru dengan Eropa, Asia, dan bahkan mantan rival di Teluk. Apa yang berawal sebagai infrastruktur untuk bertahan hidup, kini telah berkembang menjadi jaringan pengaruh dan peluang yang melampaui batas wilayahnya. Dengan terhubung ke jaringan energi dan transportasi regional, Israel memposisikan dirinya sebagai pusat penting di Timur Tengah, menciptakan masa depan yang penuh potensi dan integrasi. Apakah ini akan mengarah pada kerjasama atau persaingan? Hanya waktu yang akan menjawab. Dulu, sebuah bangsa yang terpaksa berjuang untuk mendapatkan air di tengah gurun, kini tengah membangun keajaiban yang membentang dari daratan hingga lautan. Seluruh dunia sedang menyaksikan, menunggu untuk melihat seberapa jauh visi Israel akan terwujud. Segera, kita akan melihat bagaimana mereka menulis ulang sejarah di lautan. Israel sedang merencanakan ekspansi megaport yang ambisius. Selama beberapa dekada, pelabuhan-pelabuhan di negara ini terbilang sederhana, dirancang untuk memenuhi kebutuhan sebuah negara kecil yang lebih mementingkan kelangsungan hidup ketimbang perdagangan global. Namun, dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat dan ukuran kapal kontainer yang semakin besar, Israel kini menghadapi tantangan baru. Pelabuhan-pelabuhan lama tidak lagi mampu menangani meningkatnya permintaan dunia akan teknologi, bahan kimia, dan ekspor pertanian. Oleh karena itu, negara ini memutuskan untuk bermimpi lebih besar dengan membangun pelabuhan yang mampu bersaing dengan pelabuhan-pelabuhan tersebut di kawasan Mediterania. Di kota Ashdod di selatan, proyek pelabuhan Hadarome mulai berkembang sekitar tahun 2014. Ini bukan sekadar lokasi konstruksi biasa, melainkan sebuah pernyataan nasional. Proyek ini dipimpin oleh China Harbour Engineering Company, bekerja sama dengan Pan Mediterranean Engineering Company, sebuah kemitraan yang dengan cepat menarik perhatian internasional. Di utara, Haifa tak mau ketinggalan dan menjawab tantangan ini dengan proyek Gulfport.
Bersama-sama, kedua proyek ini menandai dimulainya era baru bagi ambisi maritim Israel. Tujuannya sederhana, namun sangat ambisius. Memperluas kapasitas standar untuk kapal-kapal besar, menciptakan pelabuhan yang lebih dalam, dan membangun terminal canggih yang mampu mempercepat proses pemindahan barang. Dermaga air dalam baru di Haifa, yang mencapai kedalaman lebih dari 17 meter, dirancang untuk menyambut kapal-kapal besar yang sebelumnya harus menghindari Israel. Pelabuhan-pelabuhan ini lebih dari sekedar struktur fisik. Mereka juga merupakan simbol kemajuan dan aspirasi tinggi bangsa ini. Bukti bahwa Israel siap untuk berdiri sejajar dengan negara-negara maritim utama di dunia, semakin terlihat. Namun, membangun proyek dalam skala sebesar ini bukanlah tugas yang sederhana. Para insinyur menghadapi berbagai tantangan teknis dalam menciptakan fasilitas perairan dalam sambil memastikan integrasi yang lancar dengan sistem logistik yang sudah ada. Pengerukan besar-besaran, reklamasi lahan, dan pembangunan pemecah gelombang baru menguji kesabaran serta ketelitian mereka. Namun, di balik tantangan teknis tersebut, ketegangan yang lebih halus mulai muncul. Keterlibatan perusahaan-perusahaan Tiongkok dalam proyek infrastruktur penting ini menimbulkan kekhawatiran di Washington. Para pejabat Amerika mulai menyuarakan kekhawatiran bahwa peran China dalam mengoperasikan pelabuhan-pelabuhan ini dapat memberikan akses bagi mereka ke data sensitif terkait perdagangan dan pertahanan. Israel kini berada dalam posisi yang sulit, berusaha untuk memodernisasi infrastrukturnya tanpa merusak hubungan aliansi yang telah terjalin lama dengan Amerika Serikat. Biaya untuk proyek ini sangat fantastis, dengan investasi pemerintah mencapai hampir 5 miliar shekel hanya untuk pelabuhan Haifa. Namun bagi Israel, ini lebih dari sekedar pengeluaran. Ini adalah investasi untuk masa depan. Pelabuhan-pelabuhan ini memiliki potensi untuk mengubah Israel menjadi pusat pengiriman utama yang menghubungkan Asia, Eropa, dan Afrika. Dengan memperluas jangkauannya, Israel dapat menarik jalur pelayaran internasional dan memperkuat perannya dalam koridor perdagangan Timur Tengah, bahkan berkolaborasi dengan negara-negara Teluk dengan cara yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan. Sementara kapal-kapal raksasa kini meluncur ke perairan dalam Israel, transformasi lain pun juga sedang berlangsung. Sistem kereta bawah tanah di bawah Tel Aviv berpotensi mengubah cara mobilitas seluruh bangsa, memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat. Transportasi berkecepatan tinggi dan massal menjadi fokus utama. Sepanjang abad ke-21, jantung kota Israel, wilayah metropolitan Tel Aviv, telah menghadapi salah satu tantangan terbesarnya. Mengangkut orang dari satu tempat ke tempat lain dengan jalanan yang padat, bus-bus yang sering penuh sesak, serta pertumbuhan populasi di Tel Aviv dan sekitarnya yang dikenal sebagai Gus Dan, sistem transportasi lama telah mencapai batas kemampuannya. Selama bertahun-tahun, para komuter bermimpi akan hari ketika mereka dapat melakukan perjalanan dengan cepat dan tenang di bawah lalu lintas melalui terowongan yang menghubungkan seluruh kota. Mimpi itu kini menjadi kenyataan dengan diluncurkannya salah satu proyek terbesar dan paling ambisius dalam sejarah Israel, Metro TLV. Proyek megah ini bukan sekedar langkah kecil ke depan, melainkan transformasi total kehidupan perkotaan. Direncanakan selama lebih dari 1 dekade dan mulai dibangun secara aktif pada tahun 2025, sistem Metro TLV akan mencakup 3 jalur bawah tanah dan 109 stasiun yang tersebar di seluruh wilayah metropolitan Tel Aviv. Tujuannya sederhana namun berani, memindahkan ratusan ribu orang setiap hari, mengurangi kemacetan, dan mendefinisikan kembali cara kota terbesar di Israel bernafas dan bergerak. Visi besar ini disertai biaya yang tak kalah besar, dengan perkiraan pengeluaran antara 130 dan 150 miliar shekel atau sekitar 40 hingga 45 miliar dolar. Ini merupakan investasi infrastruktur terbesar dalam sejarah Israel. Namun bagi pemerintah, ini adalah investasi untuk masa depan negara. Sebuah janji kepada warganya bahwa bahkan dalam negara kecil sekalipun, mobilitas modern adalah suatu kenyataan. Yang membuat proyek ini istimewa adalah bahwa Israel membangun sistem metronya sepenuhnya dari nol. Hanya sedikit negara yang berani menggali jauh ke bawah kota yang padat dan sudah berkembang seperti Tel Aviv. Para insinyur dihadapkan pada tugas berat untuk menciptakan terowongan di bawah bangunan tempat tinggal, kantor, dan infrastruktur kuno sambil tetap memastikan kehidupan sehari-hari di atas tanah tetap berlangsung senormal mungkin. Stasiun-stasiun metro dirancang dengan mempertimbangkan realitas unik Israel. Banyak di antaranya akan berfungsi sebagai tempat perlindungan aman yang bertujuan untuk melindungi warga sipil dalam keadaan darurat. Setelah selesai dibangun pada awal tahun 2030-an, Metro Tel Aviv tidak hanya akan mempersingkat waktu perjalanan, tetapi juga akan mengubah peta Israel.
Bisnis akan beralih lebih dekat ke jalur metro, nilai properti akan meningkat, dan kota-kota di sekitar Tel Aviv akan menjadi lebih terhubung dari sebelumnya. Sementara itu, saat bor-bor mulai menembus fondasi Tel Aviv, visi lain muncul di Cakrawala. Gurun Israel yang dulunya kosong dan tak bernyawa, kini sedang diubah menjadi sumber kekuatan dan harapan baru melalui pemanfaatan energi surya. Selama berdekade-dekade, Israel sangat bergantung pada bahan bakar impor untuk memenuhi kebutuhan listrik rumah tangga dan industri. Namun, di hamparan gurun Negev yang luas dan kosong, bangsa ini melihat potensi yang diabaikan orang lain. Lautan sinar matahari tak berujung yang menunggu untuk dimanfaatkan. Kesadaran akan kebutuhan untuk mencapai kemandirian energi menandai awal perjalanan Israel menuju pengembangan energi berkelanjutan yang terwujud dalam proyek ambisius pembangkit listrik Aselim. Terletak di dekat komunitas kecil Aselim di selatan Berseba, proyek ini lebih dari sekedar tantangan teknis. Ini adalah pernyataan komitmen yang kuat. Dimulai pada tahun 2014, pembangunan Aselim menggabungkan koalisi perusahaan, ilmuwan, dan visioner yang bertekad untuk mengubah gurun menjadi simbol harapan. Pada tahun 2019, pembangkit listrik ini resmi beroperasi, menandai dimulainya era baru energi terbarukan di Timur Tengah. Pembangkit listrik Aselim adalah salah satu instalasi tenaga surya termal terbesar di Israel yang mengintegrasikan tenaga surya terkonsentrasi dengan panel fotovoltaik serta sistem cadangan gas alam. Secara keseluruhan, sistem-sistem ini mampu menghasilkan listrik yang cukup untuk menerangi puluhan ribu rumah. Menara suryanya menjulang tinggi seperti mercusuar di atas gurun, dikelilingi oleh ribuan cermin yang setia mengikuti pergerakan matahari di langit. Di balik inovasi ini, terdapat sesuatu yang bahkan lebih menakjubkan. Sistem penyimpanan energi termal yang mampu menyimpan daya selama 4,5 jam setelah matahari terbenam. Dengan kata lain, teknologi ini memungkinkan Aselim untuk terus menghasilkan listrik meskipun malam menjelang. Perpaduan berbagai teknologi ini menjadikan Aselim sebagai simbol kemajuan. Namun, menghadapi berbagai rintangan, Israel terus melangkah maju, sekali lagi membuktikan kemampuannya berkembang di tengah keraguan. Dengan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar impor, Israel tidak hanya memperkuat keamanan energinya, tetapi juga meraih peran strategis yang lebih signifikan di kawasan tersebut. Keahlian Israel di bidang energi surya kini dibagikan kepada negara-negara mitra yang menghadapi tantangan serupa. Dengan turunnya biaya energi surya dan kemajuan teknologi penyimpanan, NGV (National Green Electric Vehicle) berpotensi untuk menjadi pusat energi terbarukan yang signifikan, bahkan mungkin mengekspor listrik bersih atau hidrogen hijau ke negara-negara tetangga. Sementara sinar matahari gurun menerangi rumah-rumah di negara ini, terdapat sesuatu yang lebih besar yang bergejolak di bawah permukaan pasir. Generasi baru para pembangun bekerja tanpa lelah, bukan dengan senjata, tetapi dengan ide-ide dan inovasi untuk membentuk masa depan energi. Di bawah tanah tersembunyi sebuah kemelihatan dan pertahanan yang penuh rahasia. Gurun di luar Yeruaha menyembunyikan apa yang tampak seperti kota baru pada pandangan pertama. Jalan-jalan membentang hingga tak terhingga, sementara bangunan-bangunan rendah berkelompok di bawah langit yang cerah. Saat mendekati, Anda akan merasakan aura tujuan yang kuat yang menyelimuti tempat ini. Ini adalah Camp Ariel Sharon, sebuah kota yang dirancang khusus untuk membina dan melatih sebuah nangsa. Gagasan ini muncul lebih dari 2 dekade yang lalu, ketika perencana menyadari pemborosan waktu dan fasilitas yang tumpang tindih pada berbagai pangkalan di seluruh negeri, serta melihat peluang yang terlewatkan untuk menciptakan sebuah tempat yang modern dan efisien. Mereka membayangkan lokasi terpadu di mana para rekrutan dapat belajar, tinggal, dan berkembang bersama. Perencanaan dimulai pada tahun 2002 dan peletakan batu pertama dilakukan pada 1 Desember 2003. Tahun-tahun berlalu dengan serangkaian pertemuan dan proses perizinan hingga akhirnya pemerintah memberikan restunya. Dari visi inilah lahirlah NGV, bukan sekedar pangkalan, melainkan kampus masa depan. Sebanyak 230 bangunan dan hebes akan dialokasikan untuk ruang kelas, bengkel, ruang makan, dan tempat istirahat. Para arsitek merancang ruang yang terasa manusiawi dan bermanfaat, menjauhi nuansa dingin dan militer yang kerap diasosiasikan dengan desain tradisional. Kompleks ini dirancang untuk menampung lebih dari 10.000 rekrutan, menyediakan kehidupan yang holistik bagi setiap prajurit, dengan fasilitas seperti lapangan pelatihan, sekolah teknik, dan bahkan tempat ibadah. Membangun infrastruktur semacam ini di tengah gurun pasir bukanlah tugas yang mudah. Biayanya tinggi dan prosesnya rumit. Rencana awal mengaitkan pembangunan dan pemeliharaan dengan kontrak jangka panjang senilai 12 miliar shekel yang menimbulkan keheranan dan perdebatan.
Beberapa mempertanyakan apakah dana tersebut seharusnya digunakan untuk membangun rumah sakit atau sekolah. Sementara yang lain menyoroti tantangan logistik dan lingkungan yang timbul dari memusatkan begitu banyak infrastruktur militer dalam satu lokasi. Namun argumen praktisnya tetap compelling. Kampus terpusat mengurangi perjalanan yang tidak efisien, meningkatkan kualitas pelatihan, dan memungkinkan angkatan bersenjata untuk mengimplementasikan teknologi serta teknik baru secara masif. Ketika para rekrutan mulai menempati lokasi ini, gambaran awal berubah menjadi kenyataan sehari-hari yang dinamis. Sekolah inti Agitan pindah ke kampus ini pada tahun 2015, membawa serta ritme rutinitas, pelajaran, dan persahabatan kecil yang membentuk karakter seorang prajurit. Kampus ini juga menjadi medan uji untuk ide-ide inovatif dalam pelatihan. Simulator cyber dan kursus penanganan drone kini berdampingan dengan lintasan rintangan fisik dan ruang kelas. Perpaduan antara kehidupan modern dan tempat tinggal di bawah satu atap menciptakan efisiensi yang sulit ditandingi oleh pangkalan-pangkalan yang lebih tua. Di panggung dunia, kampus pelatihan modern ini mengirimkan pesan yang tegas, menunjukkan kepada mitra dan pesaing bahwa Israel serius dalam hal kesiapan dan berkomitmen untuk mengembangkan keterampilan warganya. Pesan ini memperkuat aliansi terutama dengan negara-negara yang memiliki kesamaan dalam pelatihan dan teknologi. Namun, sejumlah pertanyaan tetap mengemuka, terutama dari masyarakat setempat yang mempertanyakan bagaimana kebutuhan mereka dapat diseimbangkan dengan rencana militer yang ada. Para kritikus mengungkapkan keprihatinan mengenai kerahasiaan dan besarnya anggaran yang dialokasikan untuk kontrak publik. Di masa depan, kampus ini kemungkinan akan mengalami evolusi lebih lanjut. Program-program baru dapat mengintegrasikan pelatihan realitas campuran, menyelenggarakan program kerjasama internasional, dan mendukung keterampilan sipil yang membantu para veteran beradaptasi kembali setelah masa dinas mereka. Saatnya akan tiba bagi mereka untuk menaklukkan kota-kota metropolitan dan berpartisipasi dalam perlombaan pembangunan gedung pencakar langit yang akan mengubah wajah cakrawala urban. Selama beberapa dekade, landscape perkotaan Israel ditandai dengan bangunan-bangunan rendah dan pemandangan yang sederhana. Namun seiring dengan berkurangnya ruang di Tel Aviv dan sekitarnya, perhatian negara mulai beralih ke atas. Gedung pencakar langit telah berevolusi menjadi lebih dari sekedar struktur tinggi. Kini mereka melambangkan ambisi, kekuatan, dan kepercayaan ekonomi bangsa. Salah satu contoh paling mencolok dari transformasi ini adalah proyek Bian Towers yang berlokasi di Givatayim, dekat Tel Aviv. Terletak di Jalan Sharon, kompleks menjah ini diproyeksikan akan mengubah pandangan dunia terhadap cakrawala Israel. Konstruksi dimulai pada tahun 2021 dan diharapkan rampung pada tahun 2026. Proyek ini dipimpin oleh Tidar Construction dan Union Company dengan desain oleh Beli Levitsky Kasif. Bersama mereka menghasilkan sesuatu yang belum pernah ada di negara ini. Sepasang menara menjulang lebih dari 300 meter ke angkasa. Kompleks ini terdiri dari 2 menara. Satu memiliki 72 lantai untuk perkantoran, dan yang lainnya memiliki 50 lantai untuk apartemen mewah. Dengan luas hampir 300.000 meter persegi, kompleks ini juga akan menampilkan ruang perbelanjaan, klinik medis, pusat olahraga, stasiun pengisian daya kendaraan listrik, dan bahkan taman layang. Perpaduan antara kehidupan modern dan keanggunan arsitektural menjadikan Bian Towers salah satu proyek perkotaan paling berani dalam sejarah Israel. Membangun kompleks sebesar ini di negara yang rawan gempa bumi dan memiliki lahan terbatas bukanlah tugas yang mudah. Para insinyur harus merancang struktur yang mampu menahan aktivitas seismik sekaligus memenuhi tuntutan populasi yang terus berkembang. Biaya proyek ini mencapai ratusan juta dolar. Meskipun angka pastinya dirahasiakan, pertanyaan tentang waktu pelaksanaan dan stabilitas ekonomi tetap mengemuka, terutama di tengah perubahan pasar global dan pergeseran dalam permintaan ruang kantor. Saat kota semakin menjulang tinggi, kita tidak dapat menghindari pertanyaan tentang kapan gurun pasir akan berubah menjadi tempat lahir inovasi. Apa masa depan baru yang akan muncul dan apa yang akan sirna dari masa lalu? Di atas perairan kuno Galilea, teknologi membentangkan cakrawala baru. Pulau-pulau Surya yang mengapung dan permukaan Danau Galilea, yang juga dikenal sebagai Danau Kineret, kini bukan sekedar simbol iman dan sejarah. Mereka telah menjelma menjadi inti dari sebuah ide futuristik. Pulau-pulau terapung bertenaga surya yang menghasilkan energi bersih, sekaligus menghemat sumber daya air.
Israel telah lama menghadapi dua tantangan mendesak, keterbatasan sumber daya air dan meningkatnya permintaan akan energi berkelanjutan. Para ilmuwan dan insinyur di negara ini telah belajar untuk memanfaatkan kelangkaan sebagai pemicu inovasi, bukan sebagai beban. Pola pikir ini melahirkan konsep panel surya terapung, struktur yang mampu menghasilkan energi di atas permukaan air, alih-alih di daratan. Proyek di wilayah Danau Galilea ini menonjol berkat keunikan dan ambisi yang ditawarkannya. Pertanyaannya, apakah semua ini akan membawa stabilitas, kerjasama dan masa depan yang lebih baik, atau justru membuka babak baru persaingan dan ketegangan global? Jawabannya masih ditulis, satu proyek demi proyek. Yang jelas, dunia sedang memperhatikan, dan Israel sedang membangun sejarahnya sendiri.